Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai uji hipotesa atau Hypothesis of Statistics. Bab uji hipotesa ini boleh dikatakan bab yang paling terpenting di dalam bab statistik inveren. Kenapa bisa disebut begitu? Pertama, memang semua bab atau hampir semua bab dalam statistika inveren menggunakan atau berhubungan dengan hipotesis statistik ini. Dan juga di dunia luar, terutama dalam bidang research, uji hipotesa ini sering digunakan, ya, baik di riset marketing research atau di riset yang dilaksanakan di lab-lab, itu sering menggunakan uji hipotesa. Jadi ini boleh dikatakan bab yang penting. Oke, selanjutnya dalam e-learning kali ini yang akan kita bahas adalah apa itu statistik, uji statistik atau hipotesis statistik, terus langkah-langkah pengujiannya bagaimana, kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengujian, bentuk pengujian atau arah pengujian, ya, dan uji apa aja yang bisa kita lakukan, baik untuk satu populasi dan dua populasi. Oke, yang pertama, pengertian mengenai apa itu hipotesis. Jadi ini dasar sekali. Kata hipotesis ini atau disebut statement atau pernyataan, ya. Jadi hipotesis adalah suatu pernyataan di mana pernyataan ini belum tentu benar. Maka untuk menguji kebenarannya harus diuji, maka disebutlah uji hipotesis. Nah, selain hipotesis, nanti ada juga statement yang lain yang disebut dengan alternatif. Alternatif statement juga, tetapi isinya adalah statement yang lain dari hipotesis. Nah, langkah-langkah pengujian ini ada sekitar 7 langkah, ya. Yang pertama, H0, tentukan H0. H0 itu adalah statement awal, hipotesis. Lalu H1 atau alternatif, statement yang berlainan. Alpha ini adalah taraf keberartian, taraf signifikansi. Biasanya digunakan alfanya 1%, 5%, 10%, ataupun yang lain. Nanti berhubungan dengan daerah penerimaan penolakan dengan tabel, ya. Selanjutnya lakukan perhitungan sesuai dengan rumus apa yang diuji. Nanti tabel rumusnya ada atau rangkuman dari rumusnya ada di belakang. Hasil dari perhitungan bandingkan dengan daerah penerimaan penolakan, ya. Nanti tentukan kesimpulan. Kalau hasil perhitungannya jatuh di daerah penerimaan, artinya kita menerima hipotesis. Kalau hasil perhitungannya adalah jatuh di daerah penolakan hipotesis, berarti kita menolak hipotesis. Jadi kesimpulannya bisa menerima dan menolak hipotesis. Oke, kesalahan dalam pengujian. Ini ada dua macam kesalahan alfa sama kesalahan beta, kesalahan 1 dan 2. Pak kasih contoh aja, seperti ini. Dalam pengujian, hasilnya kita akan menerima hipotesis, ya, menerima hipotesis. Tetapi pada kenyataannya hipotesis itu salah. Nah, maka kita membuat kesalahan. Kesalahannya adalah yang harusnya ditolak karena memang salah, kita menerimanya, maka ada kesalahan. Atau kesalahan lain, kita menolak hipotesis, tetapi dalam realnya dia benar, yang harusnya diterima, tapi kita menolak, maka itu kesalahan juga. Maka muncullah kesalahan 1 dan 2 atau alfa dan beta. Nah, untuk pemahamannya kita lihat contoh soal. Di sini contoh soalnya hanya menjelaskan atau contoh soal bagaimana membuat H0 dan H1. Okay. H0-nya sesuai dengan statement di awal di soal. H1 kenapa lebih kecil? Di sini sama dengan di sini lebih kecil. Oke. Kuncinya adalah sesuatu yang kita harapkan terjadi
dalam observasi kita, dalam eksperimen kita, simpan dalam alternatif, makanya lebih kecil. Oke, contoh di sini. Di sini ada sistem lama, ada sistem baru dalam pengisian formulir. Tentu dengan sistem yang baru itu kita mengharapkan pengerjaannya lebih cepat, ya, betul. Nah, makanya dia simpan di lebih kecil, di sini di alternatif, jangan lebih besar. Ya, kita mengharapkan lebih kecil kan dengan metode baru, kayak itu ya. Itu kunci dari pembuatan H0 H1. Oke, selanjutnya adalah arah pengujian. Arah pengujian itu ada tiga, pihak kiri, pihak kanan, dua pihak. Di sini ada dua pihak kanan, dilihat dari alternatif. Kalau alternatifnya pakai lebih besar, gunakan pihak kanan. Jadi ini yang diarsir ini adalah alfa atau daerah penolakan hipotesis. Ini daerah penerimaan. Ini kalau kita alternatifnya lebih kecil, berarti ini alfanya sebelah kiri, ini daerah penolakannya, ini daerah penerimaan. Kalau dua pihak, ya berarti alfanya dibagi dua, alfa per 2, ini daerah penolakannya. Ya, semua dilihat dari alternatif. Pilih salah satu sesuai dengan alternatifnya. Di sisi atau dua arah sama. Oke. Apa aja yang bisa diuji? Di sini kita bisa menguji rata-rata, variansi, proporsi. Ingat, dalam pengujian hipotesis yang diuji itu adalah parameter populasi, bukan parameter sampel, bukan untuk sampel. Jadi selalu kita menguji populasi berdasarkan sampel, baik rata-rata, menguji variansi, menguji proporsi. Ini adalah yang diuji adalah semua populasi. Oke, yang pertama uji menyangkut rata-rata. Bisa satu populasi, bisa dua populasi. Untuk satu populasi ada kondisi yang berbeda. Pertama adalah kalau variansi populasi diketahui dan tidak diketahui. Ini perlakuannya berbeda, rumusnya berbeda sedikit. Untuk dua populasi, variansinya diketahui atau tidak diketahui. Kalau tidak diketahui tetapi dianggap sama, dan salah satu lagi dianggap tidak sama, perlakuannya berbeda. Yang terakhir adalah data berpasangan. Ini semuanya nanti berbeda rumusnya, bisa dilihat di tabel rumus selanjutnya. Nah, ini dia, kita tinggal pilih aja nanti ya. Ini kolom untuk H0 nya. Untuk rumus yang digunakan H1 nya, pilih salah satu aja nanti, daerah penerimaan penolakannya. Oke, ini contoh dari uji rata-rata ya. H0, H1, daerah penerimaan penolakan. Nanti selanjutnya ada 5, 6, 7 itu adalah rumus, bandingkan hasil rumus dengan penerimaan penolakan dan kesimpulan. Di sini kenapa daerah kanan atau pihak kanan? Karena lebih besar alternatifnya ya. Selanjutnya contohnya seperti ini, contoh realnya. Langkah-langkahnya ada 7. H0, H1, daerah penerimaan penolakan, rumus, bandingkan, terima atau tolak, kesimpulan, selesai ya. Silahkan dibahas atau disimak. Ini contohnya ada, rumusnya ada, jawabannya ada. Kalau masih tidak mengerti, silahkan hubungi saya ya. Saya kira cukup jelas di sini, bisa dicoba. Dan soal-soal selanjutnya juga sama, untuk menunjukkan proporsi, baik satu populasi, dua populasi. Rumusnya ini tinggal dilihat. Langkah-langkahnya nanti sama dengan yang barusan, tidak ada bedanya ya. Contohnya juga ada. Jadi untuk contoh-contoh soal mungkin tidak akan dibahas lebih lanjut karena mungkin menyingkat waktu dan mungkin bisa membosankan karena rumusnya langkah-langkahnya sama ya. Ini pada beberapa contoh soal. Untuk variansi juga sama, hanya variansi rumusnya dengan chi-square dan dengan f. Oke. Untuk chi-square, untuk nah ini chi-square.
untuk satu populasi, dua populasi digunakan F. Ya, contohnya juga ada, silahkan disimak, dicoba. Latihan soal, ada beberapa soal maksudnya untuk pemahaman. Jadi kalau Anda hanya baca dan tidak latihan soal, saya kira itu percuma, useless. Jadi silahkan mencoba. Kalau masih ada masih tidak jelas, silahkan menghubungi saya. Saya kira cukup sekian pembahasan materi uji hipotesis kali ini. Mudah-mudahan berguna dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.